Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misty Smart Channel. Channelnya Kaula Muda Calon Pemimpin Bangsa. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Kaula muda yang saya banggakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kemana setelah lulus SLTA, atau kali ini dengan mengambil yang tema atau judul yang lebih spesifik dan fokus SMA. Judulnya adalah Jangan Bimbang Setelah SMA. Semoga nanti dengan mengikuti episode ini Anda sudah punya keputusan yang mantap, pilihan yang tidak ragu-ragu lagi, alias madep mantep untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, di episode kali ini kita akan bicara bahwa selama ini masih ada teman-teman kita atau bahkan kita sendiri ini masih bimbang bagaimana nanti setelah SMA itu saya melanjutkan ke pendidikan tinggi atau tidak. Masalahnya kita sederhanakan tinggal dua saja. Kalau kemarin kemana setelah lulus SLTA, SMA, SMK, itu kan masih banyak alternatif. Tetapi alternatifnya kita sederhanakan jadi dua saja, antara bimbang melanjutkan ke pendidikan tinggi dan tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Untuk itu kita bahas, dan nanti informasi-informasi tentang sekolah kedinasan dan UMSN-MPTN, SBMPTN akan kita update terus di channel ini. Maka itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga ketika Anda nanti ada pembaruan dari channel ini, Anda mendapatkan notifikasi dari YouTube. Mari kita mulai. Ini saya kutip dari salah satu bagian dari buku saya, Kemana Setelah Lulus SLTA, Kuliah Tanpa Biaya Lulus Langsung Kerja itu. Kami kutip pertanyaan jadi begini, itu buku saya itu saya susun dengan sistem tanya jawab. Saya masih bingung antara melanjutkan sekolah atau pendidikan tinggi atau tidak, sementara dukungan ekonomi pas-pasan, namun kemampuan inteligensi saya memadai. Apakah saya sebaiknya melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi? Begitu maksudnya. Kemudian di buku saya jawab dengan memakai teori human capital yang disampaikan oleh Dr. Budiman Kristiananta. Ini dosen teman saya dari UNER, dari dosen UNER, dan kami kutip bahwa tidak semua kemampuan ekonomi seseorang dibawa sejak lahir. Hasil dari pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Investasi inilah yang disebut sebagai human capital. Jadi mari kita berinvestasi, dan dengan ini teori namanya teori human capital itu mengajak kita untuk berinvestasi. Nah, di dalam teori tersebut dilanjutkan oleh dosen itu, usia, jenis kelamin, bangsa, bakat, latar belakang sosial dan keluarga, jenis pekerjaan dan pelatihan adalah variabel-variabel penting yang menentukan pendapatan seseorang. Tetapi selain usia, tidak ada yang menandingi pengaruh pendidikan terhadap tingginya pendapatan. Ini ya, jelas bahwa dari jawaban ini, maka ini kita teruskan. Teori human capital jelas mulai sekarang
jangan ragu lagi untuk melanjutkan pendidikan sekolah. Nah, ini sudah dijawab. Dasarnya apa? Teori human capital, bahwa Anda sebaiknya untuk melanjutkan atau pendidikan atau sekolah. Mulai sekarang mantapkan niatmu, langkahkan kaki untuk melanjutkan sekolah. Mulai saat ini, tidak usah ragu-ragu. Tapi itu tidak hanya langkah saja, disertai dengan persiapan tentunya. Pendidikan yang tinggi memberikan gaji awal yang tinggi, pertambahan kenaikan gaji yang tinggi pula tentunya. Nah, tingkat pendidikan yang tinggi ini juga akan mendapatkan pensiun yang lebih lama. Ini kami tambahi lagi agar Anda lebih mantap lagi. Di samping tingkat pendidikan yang tinggi mendapatkan usia pensiun lebih lama dan jaminan pensiun lebih tinggi memperpanjang jangka waktu pencapaian tingkat maksimum pendapatan. Ini tentu tidak hanya berlaku ketika ada di PNS atau ini kan yang kami bahas ini karena ada pensiunnya, kemudian ada gajinya, itu otomatis itu di pemerintahan, atau kalau bahasanya PNS karena saya seorang PNS maka kami berikan penjelasan dari perspektif PNS-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya perspektif swasta? Kalau swasta itu mungkin akan lebih hebat lagi kalau Anda pendidikan itu tidak pendidikan saja kalau swasta, asalkan saudara itu bekerja keras, bekerja cerdas, nanti hasilnya akan maksimal, tentu disertai dengan berbagai macam tantangan dan hambatan kalau swasta. Nah, agar Anda lebih jelas bagaimana tingkat pendidikan dan kemudian usia dan seterusnya itu memang sangat penting, kami berikan ilustrasi di PNS juga. Di PNS itu kalau PNS itu ada dibagi menjadi 4 golongan besar, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Masing-masing golongan itu dibagi lagi menjadi golongan 1A, 1B, 1C, 1D. Kemudian golongan 2 juga dengan 2A, 2B, 2C, 2D. Golongan 3 dengan 3A, 3B, 3C, 3D. Golongan 4 juga sama, 3A sampai kalau golongan khusus golongan 4 itu tidak hanya sampai D tapi sampai E. Nah, dari sini biasanya kalau Anda nanti dari SMA kemudian masuk menjadi PNS, ijazah SMA yang dihargai patokannya itu memang ijazahnya, Anda akan mendapatkan pangkat atau golongan 2A dulu, atau pangkatnya pengatur muda. Nah, Anda untuk kalau Anda lulusan sarjana itu langsung ke golongan 3A. Agar saudara itu dari golongan 2 ke golongan 3, untuk naik dari golongan 2 ke golongan 3 ini diperlukan waktu 16 tahun. Kalau biasa saja. Karena apa? Dari golongan 2A ini ke golongan 2B diperlukan waktu kenaikan pangkat 4 tahun. Itu yang secara biasa, tapi ada yang jabatan fungsional memang lebih cepat, tetapi kita membahas yang biasa saja, yang bukan fungsional, lebih cepat itu 4 tahun. Nah, misalnya jadi perlu AA, kalau 2A ke 2B itu 4 tahun, 2B ke 2C 4 tahun, 2C ke 2D 4 tahun, 2D ke 3A 4 tahun, ditambah untuk golongan 2B, 2D, kalau mau ke 3A ini perlu ujian tertulis dan Anda harus lulus. Kalau tidak lulus tidak bisa naik ke 3A. Kalau naik ya oke. Dan masa pensiunnya pun kalau golongan 3 itu maksimal ya hanya kalau ijazahnya SMA maksimal ya hanya 3A atau 3B sesuai dengan usia saudara.
Nah, tetapi kalau golongan 3 Anda misalnya Anda nanti akan selain lebih cepat itu nanti kalau golongan 3A pensiunnya maksimal ya 3D, kalau tidak nanti sekolah lagi ke S2. Ada yang bisa mempercepat ke pangkat ini, yaitu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah jabatan. Tetapi kalau jabatan kan belum pasti, karena yang itu pasti ada tolok ukur lain, tetapi yang pasti adalah dari pendidikan. Karena dengan pendidikan, bayangkan kalau Anda dari golongan 2A ke 3A perlu waktu 16 tahun kalau ditempuh bekerja biasa. Tetapi dengan pendidikan, dan ini sudah saya lalui, saya pernah mengalami dari golongan 3A, 2 itu kalau dengan pendidikan itu kalau tidak bekerja misalnya Anda langsung, itu kan hanya tambah 4 tahun lah atau 5 tahun, itu gampangannya ya 4 tahun ini. Maka dari itu dari sini kesimpulannya bahwa pendidikan itu betul-betul sangat berharga. Tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di swasta pun saya kira. Kalau di swasta, kemungkinan antara lulusan SMA kemudian Anda nanti sarjana atau D3, bahkan tidak sekolah pun kalau swasta, Anda yang penting misalnya mengikuti bimbingan diklat-diklat yang cepat, yang praktis, itu pun tidak ada masalah, dan itu bisa insya Allah kalau Anda betul-betul bisa mengembangkan akan betul-betul melesat. Apa intinya? Dengan ilmu. Kita perlu ingat bahwa ada kata bijak yang mengatakan siapa yang ingin menguasai dunia dengan ilmu, siapa yang ingin menguasai akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin menguasai dunia akhirat dengan ilmu. Maka itu sekali lagi mantapkan diri Anda, untuk langkahkan diri Anda untuk melaju untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, namun masalahnya tadi disampaikan ekonomi saya pas-pasan. Kalau nanti akan kuliah di perguruan tinggi, itu biayanya kan jelas tidak sedikit. Untunglah ada alternatif. Bila dukungan ekonomi pas-pasan, tetapi kemampuan kemampuan inteligensi saudara memadai, maka jangan ngotot kuliah yang biaya tinggi, misalnya di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Tentu itu biayanya satu ya terus terang saja bayar biaya kuliah, juga bayar kos biaya hidup dan sarana prasarananya. Tentu ini tidak sedikit. Nah, carilah alternatif perguruan tinggi yang memerlukan biaya yang ringan, bahkan kalau perlu tanpa biaya, dan dapat uang saku, kemudian lulusnya langsung kerja. Apakah ada? Ada. Apa? Solusinya adalah kuliah gratis, lulus langsung kerja. Ini betul-betul sebuah solusi yang komprehensif. Kenapa komprehensif? Ini nanti kalau Anda misalnya salah satu keterima misalnya di IPDN, itu sudah kuliahnya gratis, tidak bayar. Diasramakan sekaligus makannya gratis, seragamnya gratis. Lulus Anda ditempatkan atau menjadi PNS dan karir Anda terjamin. Nah, itu jadi ada solusinya, yaitu sekolah kedinasan. Nah, banyak sekali sekolah kedinasan. Yang jelas di episode yang lalu sudah kita jelaskan ada 8 kementerian negara kementerian lembaga yang menyelenggarakan sekolah kedinasan. Dan ini mari kita berdoa sekali lagi berdoa
Semoga nanti ke depan ini nanti semua lulusan SMA, SMK, dan MA nanti bisa kuliah gratis, lulus langsung kerja. Nah, silahkan diaminkan dan semoga ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita semua. Ada 8, silakan diulang lagi, ada dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, kemudian ada dari Kementerian Perhubungan ada 21 politeknik yang siap menerima saudara. Jadi peluangnya sangat besar di kementerian lembaga. Itu masih ada Akademi Militer, AK Akmil, Akpol, AAL, AAU, kemudian masih ada lagi di beasiswa perusahaan swasta. Ini kuliahnya gratis, walaupun memang belum ada jaminan ikatan dinas, tapi dengan kuliah gratis itu nanti insya Allah kalau tidak ada halangan yang merintang Anda juga akan direkrut dari perusahaan itu. Kalaupun tidak, itu sudah merupakan keuntungan bagi saudara. Ada Politeknik Gajah Tunggal, kemudian ada program pendidikan bisnis dan perbankan. Ini lama pendidikan 30 bulan, tapi diberikan kesempatan bekerja di BCA, insya Allah akan dipekerjakan di sana. Kalau dulu, zaman dulu memang bahkan ini diikat dengan perjanjian ikatan dinas, itu ada rumusnya 2N+1 waktu itu, tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Diberi kebebasan. Bahkan masih ada beasiswa luar negeri dari Kementerian Kebudayaan, Budaya dan Olahraga Jepang, kemudian ada Nanyang Teknologi University, banyak sekali. Nanti Anda saudara yang penting putuskan, pilihlah, langkahkan kakimu bahwa mulai sekarang Anda untuk niat kuliah lagi. Nah, kami izinkan saya untuk mengutip sebuah pepatah yang bagus dari orang top di dunia, yaitu Paman Bill Gates. If you are born poor, it is not your mistake, but you mistake. Jika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda meninggal dalam kondisi miskin, itu kesalahan Anda. Bagaimana agar tidak miskin? Tetap berikhtiar, tetap tawakal, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Nah, jangan lupa subscribe, kami akan menginformasikan sampai sekarang informasi tentang sekolah kedinasan untuk tahun 2022 yang terbaru belum keluar. Kita doakan saja sekolah kedinasan informasinya sudah keluar, dan nanti kalau sudah keluar nanti kami akan informasikan kepada saudara di channel ini. Mari itu jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau saudara-saudara nanti ada pembaruan, ada informasi dari channel ini, biar dinotifikasi dari YouTube. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.